obsesi manajemen PITSTOP tambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat safety, ketemu lagi bersama saya dalam Agenda Obsesi, obrolan santai seputar safety. Tema bahasan saya kali ini mengenai keselamatan pit stop ya di area tambang. Sebelum kita kupas tuntas, jangan lupa subscribe, like, and share. Oke, Sobat safety, pit stop ya secara definisinya umum adalah aktivitas tempat pemberhentian sementara di lokasi tambang yang sudah didesain khusus untuk melakukan pengisian bahan bakar ya, cek tayar dan juga servis ringan ya. Ini ada yang mengkombinasi, ada yang tiga-tiganya, ada salah satu atau salah duanya ya. Namun demikian, aktivitas integrasi ini punya risiko yang cukup tinggi ya, dari kecelakaan ringan ya, cedera berat, bahkan sampai fatal accident. Maka dari itu diperlukan manajemen yang clear untuk mengelola pit stop agar tidak menimbulkan bahaya dalam pengoperasionnya. Yang pertama, dari sisi perencanaan lokasi. Lokasi pit stop ini idealnya di tempat yang dekat dari jalan utama ya, tetapi desainnya harus diatur sedemikian rupa bagaimana aman untuk mencegah pencemaran lingkungan, meminimalkan kontak antara kendaraan ringan dan dump truck ya, supaya tidak memiliki risiko terlindas ya. Maka dari itu, desain dari engineer ini sangat penting sekali untuk mengelola sebagai perencanaan awal ya, bagaimana layout menempatkan stasiun ya, untuk mobil kecil, untuk dump truck, termasuk juga pos petugas yang bekerja di sana. Tidak lupa pula penempatan genset. Dari beberapa experience saya di lapangan, ini banyak kasus terjadinya kecelakaan karena loss control atau kontrol yang tidak memadai. Maka dari itu perencanaan ini sangat penting ya, dan vital fungsinya. Oke, setelah kita layouting ya, maka poin kedua adalah kita wajib memastikan regulasi kaitannya dengan lingkungan. Kalau memang diperlukan perizinan sesuai dengan kapasitasnya, kita harus urus dulu ya. Aspek legal yang lainnya adalah genset dan juga penangkal petir ini sebagai power ya, dan juga piranti yang didesain untuk mencegah terjadinya kontak dengan petir andai kata terjadi cuaca buruk untuk rekan-rekan yang bekerja di sana. Tidak lupa pula dari piranti-piranti tadi, sebelum kita operasikan idealnya kita harus commissioning ya, supaya layak dari aspek perizinan, desain ya, kemudian aspek bahan chemical dan aspek safety yang lainnya, supaya dalam pengoperasiannya ini meminimalkan risiko ya. Baik, secara aspek commissioning sudah kita bahas, maka selanjutnya adalah aspek personil. Di sana ada komposisi, ada tireman, fuelman, ya, operator, termasuk juga mekanik. Nah, ini punya risiko tersendiri. Maka dari itu harus diatur bagaimana mekanisme edukasi, mekanisme kontrol terhadap aspek isolasi, karena pekerjaan ini tipenya grup. Komunikasi sangat penting ya dalam aktivitas ini. Ada personil yang harus ya disiapkan dan dibekali pelatihan khusus untuk memimpin grup pekerjaan dalam aspek integrasi di area pit stop ya. Nah, dari aspek integrasi ini ada risiko-risiko kritikal yang wajib kita tahu. Yang pertama adalah fuel gun-nya ketarik oleh dump truck ya. Yang kedua, personil terlindas. Yang ketiga, perkakas kerja terlindas juga oleh dump truck. Nah, maka dari itu kita harus manage ya piranti-piranti keselamatan dan kompetensi personil yang harus dilengkapin. Yang pertama adalah sign stop go untuk kontrol supaya dump truck ini jangan bergerak sebelum aktivitas selesai dan ada petugas khusus yang mengarahkan. Yang kedua, lockout ini juga harus dikontrol oleh pimpinan grup agar semua personil yang bekerja di sana dengan aware ya, memastikan seluruh peralatan dan piranti-pirantinya sudah diamankan, jangan sampai terlindas ya.
Kadang kontribusi kecelakaan serius itu sepele tapi berakibat fatal. Contohnya lepas lockoutnya dulu sementara fuel gas-nya belum dilepas. Ya, contoh yang lain, operator tidak diarahkan ya dump truck ini saat masuk sehingga berpotensi menyerempet personil atau skid tank yang melintas di sana. Ya. Termasuk juga perilaku merokok. Nah, ini jangan sampai lah ya sobat safety, karena sudah tertera jelas di sana area larangan merokok. Nah, aktivitas yang lain juga yang punya risiko yaitu cek tire. Risikonya apa sih? Ada ledakan ban ya, sehingga menimbulkan suara yang cukup luar biasa bising ya. Atau bahkan dari tekanan angin yang dahsyat itu bisa membuat lentingan pasir ya, butiran pasir ke wajah kita. Maka dari itu kita harus set up rambu di sana. Proteksi apa sih atau APD apa yang diwajibkan? Contoh kacamata, ya, safety shoes, rompi. Dari aspek lingkungan juga tidak lupa, ini wajib kita pantau bagaimana kita menyiapkan tampungan ya kalau saat kita mengisi bahan bakar. Jangan sampai nanti ada tetesan ke tanah karena kita harus taat sama aturan lingkungan. Termasuk bagaimana mengecek kondisi hose yang ada di skid tank. Hose idealnya didesain dan dipilih ya yang tahan umur pakainya supaya apa? Kalau kontak dengan panas ya, kontak dengan hujan ini akan rapuh. Ini harus dikontrol. Nah, dari sisi pengawasan tidak lupa pula ini wajib dikontrol nih ya, dari manajemen melakukan inspeksi ya secara terencana dan terjadwal. Ya. Nah, dari aspek yang lainnya electrical safety ya, ini penting bagaimana kita menyiapkan penerangan untuk keperluan ya bekerja di malam hari di pos ya. Tidak lupa pula fasiliti yang lain adalah toilet untuk para pekerja di sana. Nah, dalam hal kondisi terjadinya juga emergensi dalam kasus ini, maka idealnya lokasi tersebut disiapkan radio komunikasi agar bisa membantu jika terjadi kondisi emergensi, para personil yang bekerja bisa melakukan kontak ke nomor emergensi untuk mendapatkan pertolongan segera. Itu kaitannya dengan emergensi kayak safety. Ya. Bagaimana kalau terjadi emergensi kaitannya dengan penggunaan bahan kimia, contoh kena percikan solar, cus gitu ya. Maka kita harus siapkan, yang pertama adalah material safety data sheet, yang sekarang dengan istilah safety data sheet. Yang kedua, kita juga harus siapkan iWash ya. iWash adalah tempat yang didesain, dia tangki kecil isinya air, kalau ada kena percikan ya maka harus dibilas ya dengan air mengalir kurang lebih 15 menit, baru nanti ke medis ya untuk dilakukan penanganan lebih lanjut sesuai dengan protokol medis ya. Ini penting. Selanjutnya bagaimana mengatur komunikasi antara personil yang bekerja di sana ya, tadi sudah kita singgung-singgung adalah pemimpin grup. Idealnya dia harus mengatur siapa yang mengarahkan dump truck masuk, siapa yang mengontrol semua mekanik yang bekerja di situ termasuk tireman, siapa yang melakukan tes zero energy. Nah, ini sangat penting. Kalau kita kagak siapkan, masalah ya. Banyak kasus ya terjadi karena perencanaan yang tidak memadai, pengawasan yang tidak memadai, termasuk komunikasi antar rekan kerja yang tidak memadai. Maka dari itu manajemen pit stop ini sangat penting dan wajib kita pahami ya, terapkan dengan baik ya, lakukan terkonsep ya dari sisi perencanaan ya, dari sisi perencanaan lokasi, kontrol pengawasan, kompetensi personel, termasuk tidak lupa pula ini kontrol prosedural. Kalau aktivitas bareng-bareng kita harus atur dong bagaimana prosedurnya ya. Siapa yang mengontrol lockoutnya, pemimpin grupnya, siapa yang melakukan pemasangan ganjal ya, yang melakukan pengisian fuel termasuk pencatatan bahan bakar ya. Bagaimana si operator ini juga diatur harus turun. Nah, idealnya ini dituangkan dalam prosedur ya, kalau mau lebih praktisnya dibikin aja bergambar, nanti dibuatkan edukasi, bisa berupa video singkat ya ataupun bergambar yang bisa ditempel untuk teman-teman sebagai panduan pekerja di sana. Nah, sobat safety, itu tadi ya kurang lebihnya
bagaimana pengendalian keselamatan di area pit stop ini. Mari kita lakukan dengan baik supaya risiko yang bahaya yang ada dapat terkontrol jika kita lakukan pengendalian secara terencana. Termasuk juga tidak lupa pula lakukan evaluasi ya atas kinerja yang ada. Demikian ya Sobat Safety, pembicaraan kita tentang manajemen pit stop. Keep safety, walk safely. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.